Bapak Ibu, warga gereja Toraja Mamasa yang dikasihi oleh Tuhan, kami percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih terus menuntun saudara-saudara dalam menjalani kehidupan, sekalipun kita masih berada dalam situasi darurat corona dan kita sedang menuju pada situasi dan kondisi untuk menyambut new normal. Dan kita percaya semoga ini akan cepat berlalu sehingga kita kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Minggu yang dikuduskan oleh Tuhan ini, kita akan beribadah bersama, sekalipun ibadah masih kita laksanakan di rumah, tapi saya percaya bahwa ini tidak akan mengurangi makna ibadah kita. Justru ibadah ini saya percaya akan mendekatkan kita kepada Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan dalam ibadah minggu ini dirangkaikan dengan ibadah keturunan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Bapa yang mengasihi kami. Sekalipun kami kurang lebih 3 bulan berada dalam situasi dan kondisi darurat corona. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini. Kami masih menyediakan waktu untuk beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Dan dalam ibadah ini ada firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, buka akal hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan bersama hari ini sudah ditetapkan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Kesaksian firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta. Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara, jika merenungkan firman Tuhan itu siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini tidak bisa dilepaskan dari energi. Manusia kesulitan dalam banyak hal ketika energi tidak ada dalam kehidupannya, termasuk fasilitas yang kita gunakan, handphone, kamera, dan lain-lain sebagainya, itu butuh energi setiap saat. Demikian pun kita saudara-saudara sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kita butuh yang namanya energi. Sudah 3 bulan kita berada dalam situasi darurat corona COVID-19. Kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Banyak orang yang mulai jenuh, bosan, bahkan merasa lemah dan tak berdaya dalam banyak hal, termasuk kehidupan rohani. Dalam situasi seperti ini kita butuh energi kehidupan dan pembaharuan dalam kehidupan kita. Energi itu adalah Roh Kudus. Karena itu tema perenungan firman Tuhan saat ini adalah Roh Tuhan pemberi energi kehidupan dan pembaharuan. Berdasarkan kalender gerejawi, hari Minggu ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus 31 Mei 2020, yang sering juga kita sebut sebagai hari Pentakosta. Hari ke-50. 50 hari sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Melalui firman Tuhan kita akan dibimbing agar dapat menghayati karya Roh Kudus dan bagaimana kita sebagai gereja mewujudkan buah roh sebagai karyanya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pun kita sebagai anggota persekutuan gereja-gereja di Indonesia di bulan ini juga memasuki bulan Oikumenis, GTM sebagai gereja yang ikut mendirikan persekutuan gereja-gereja di Indonesia 20 Mei 1950. Waktu itu juga bertepatan dengan hari Pentakosta. Diajak bersama-sama seluruh gereja, anggota persekutuan gereja Indonesia mengevaluasi diri dalam pelayanan sejauh mana keesaan itu terwujud. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal-awal COVID-19, ada yang bertanya begini, virus corona ini ciptaan Tuhan atau buatan manusia? Ini hampir saya tidak bisa jawab waktu itu. Kalau memang ciptaan Tuhan, mengapa Tuhan menciptakannya? Sampai hari ini belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa virus corona ini adalah buatan manusia. Yang dapat kita katakan adalah, kalaupun nanti ada bukti bahwa virus corona adalah buatan manusia, toh Tuhan mengizinkan itu terjadi. Terlepas dari itu, hari ini kita belajar dari Mazmur 104. Di ayat yang ke-24, bacaan kita hari ini mengatakan bahwa bumi ini penuh dengan ciptaan Tuhan. Dan Dia menjadikannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadi kalau virus ada di bumi ini, itu berarti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan menciptakannya dengan penuh kebijaksanaan. Tentu ada maksud Tuhan dalam pandemi COVID-19. Selanjutnya ayat 25 dan 26 bacaan kita hari ini mengatakan, lihatlah laut itu dan lewitan yang kau bentuk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tradisi kuno, laut adalah ancaman bagi kehidupan manusia. Dan lewitan adalah semacam binatang besar yang ada di laut yang bisa melilit manusia. Itu berarti bahwa Tuhan juga menciptakan sesuatu untuk membuat manusia ini selalu berjaga-jaga dalam kehidupannya. Dalam situasi itu Roh Tuhan akan menjadi energi dan membaharui kehidupan.
Itu jelas sekali di ayat yang ke-30. Karena itu saya katakan tadi bahwa hidup ini tanpa energi itu akan setengah mati. Bacaan kita hari ini di ayat yang ke-30 saudara-saudara kembali menegaskan bahwa roh Tuhan menjadi energi dan akan membarui kehidupan manusia. Sejak penciptaan dalam Kejadian 1, roh Tuhan memberi kehidupan. Roh Tuhan akan memberi kekuatan dan akan menolong manusia dalam segala situasi kehidupan. Termasuk dalam pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Termasuk COVID-19. Supaya apa? Supaya Allah dipermuliakan tetap untuk selama-lamanya. Ayat ke-31 bacaan kita hari ini mengatakan bahwa supaya Allah dipermuliakan untuk selama-lamanya. COVID-19 meruntuhkan kesombongan, meruntuhkan kehebatan, kecanggihan alat teknologi. Dan membuat manusia di seluruh dunia, siapapun dia, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Yang sangat terbatas, yang tidak dapat menyamai Allah sebagai pencipta kita. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini ada di bawah kendali Tuhan. Karena itu yang penting kita harus lakukan adalah bagaimana kita menyerahkan kehidupan kita secara penuh, secara utuh kepada Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak dapat disangkali. COVID-19 membuat sebagian orang mulai putus asa dan mulai hilang pengharapan. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh putus harapan. Kita tidak boleh putus asa. Justru dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita dituntut untuk tetap memuji Allah. Jelas di ayat yang ke-33 bacaan kita hari ini. Mengatakan, aku mau memuji Allah. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi selama masih ada waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita terus memuji Allah. Ini memang pekerjaan yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memberi energi. Ada yang tanya, bagaimana kita mau memuji Tuhan, Pak Pendeta, dalam situasi dan kondisi sekarang ini? Kita sudah bosan di rumah. Keadaan ekonomi sudah mulai menipis. Tetapi sebagai orang yang percaya apapun yang terjadi, kita belajar kepada Mazmur ini, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Jadi selama kita hidup dalam situasi dan kondisi, dalam kekurangan, kita harus tetap mampu memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah pekerjaan yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Sehingga dalam situasi dan sulit pun kita bisa memuji Tuhan. Karena itu manfaatkan waktu yang ada untuk memuji Tuhan. Manfaatkan waktu di hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun ibadah itu dilaksanakan di rumah. Ada yang tanya kepada saya begini, Pak Pendeta, kapan lagi orang ibadah di gereja? Saya kayak ada sesuatu yang kurang karena tidak ada lagi ibadah di gereja. Tapi saya amati ternyata orang ini jarang sekali dia datang di gereja. Tapi dalam situasi seperti ini dia merindukan. Saya tidak tahu apa betul dia merindukan. Atau hanya sekedar basa-basi buat Pak Pendeta. Karena ibadah tidak ada lagi di gereja. Saya bilang, sekalipun ibadah minggu tidak ada di gereja, tetapi kita bersyukur karena masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk ibadah di rumah. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita semua
memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Manfaatkan waktu. Sekali lagi pemazmur mengatakan, selama aku masih hidup, aku akan memuji Tuhan. Jadi selama kita masih hidup, kita harus memuji Tuhan. Selama kita masih ada di dunia ini, kita harus memuji kepada Tuhan. Termasuk ibadah hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus yang kita peringati hari keturunannya hari ini sebagai sumber energi akan membarui dunia ini ke arah yang lebih baik. Seperti yang saya katakan, bahwa kita semua, kalau tidak ada energi di sekitar kita, bahkan dalam tubuh kita, itu mustahil. Kita pusing 7 keliling. Di kampung-kampung dulu waktu tidak ada turbin, itu energi listrik sangat sulit. Biasa-biasa saja. Tapi sekarang kita coba jalan-jalan ke kampung, 1 malam saja mati lampu, turbin tidak menyala, itu pusing 7 keliling. Bagaimana ini? Lampu tidak menyala. Atau jangankan tidak menyala 1 malam, operator terlambat 2 jam kasih menyala sudah ngomel-ngomel. Demikian pun dalam kehidupan kita saudara-saudara. Kita butuh yang namanya energi. Dan hari ini kita belajar Roh Kudus adalah sumber energi kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-35 saudara-saudara dikatakan di sana, orang-orang berdosa dan orang fasik tidak akan ada lagi di dunia. Bukan berarti bahwa ini doa untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang fasik supaya mereka semua segera meninggal. Tetapi ini doa untuk mereka supaya mereka membarui hidupnya, supaya mereka kembali ke jalan yang benar, supaya mereka bertobat. Dan inilah pembaharuan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi akan terjadi pertobatan. Orang percaya, saya dan saudara-saudara adalah agen Allah dalam kelangsungan ciptaan dan pembaruannya. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang diselamatkan dan dibarui oleh Kristus. Dan selanjutnya dilengkapi oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus. Seseorang yang telah dimiliki Roh Allah tidak hanya berkoar-koar bahwa dirinya sudah dikuasai oleh Roh Allah. Tetapi anehnya Bapak Ibu saudara-saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini banyak orang yang mengatakan bahwa gereja ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mungkin ada yang pernah bilang gereja Toraja Mamasa tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak bekerja. Tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah, apakah kita sudah menjalani kehidupan sebagai hasil dari pembaruan? Bukan hanya berkoar-koar bahwa Roh Kudus tidak ada, tidak bekerja, tidak dikuasai oleh Roh Allah. Tetapi yang terpenting dalam hidup kita adalah hidup dengan tulus ikhlas, mewujudkan buah roh seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karena buah iman dapat dilihat dari perbuatan. Bukan hanya kata-kata. Tapi bagaimana kita mau mengatakan bahwa kita memiliki kasih, kita melakukan kebaikan, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera, kalau kita saling mengorbankan, tidak peduli satu dengan yang lain. Di zaman teknologi yang maju ini saudara-saudara, masih ada manusia yang berkarakter Homo homini lupus. Manusia adalah serigala manusia. Manusia pemakan sesamanya. Dan zaman ini ada yang mengatakan manusia adalah kanibal paling ulung di muka bumi ini. Karena sesamanya yang dimakan menjadi punah. Hal ini disebabkan karena nafsu keserakahan.
Mari di hari keturunan Roh Kudus ini kita menyerahkan diri kepadanya. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan memberi energi kehidupan dan akan membarui hidup kita. Cuma persoalannya, maukah kita menerima energi kehidupan dari Roh Kudus? Maukah kita membarui kehidupan kita? Apalagi di zaman-zaman yang sangat sulit ini. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun dan menolong saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mempunyai kehidupan ini, Bapa yang selalu ada bersama-sama kami dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Di hari Minggu yang kudus ini, kami dimungkinkan oleh Tuhan untuk juga kembali merayakan hari keturunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas waktu yang sangat indah Tuhan berikan kepada kami sekalipun sangat terbatas. Kami masih ibadah di rumah karena darurat COVID-19. Tapi kami percaya bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan di setiap rumah-rumah anggota jemaat akan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Tuhan, Roh Kudus Allah akan menjadi energi kehidupan dan juga akan membaharui kehidupan kami. Karena itu mampukan kami sekalian untuk datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dan juga akan dibarui oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup kembali berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami bersama-sama berdoa buat situasi dan kondisi yang kami sedang hadapi. Sekalipun sudah ada kabar sukacita karena keadaan sudah mulai dipersiapkan untuk menjadi new normal. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, melindungi kami dari virus corona ini. Dan bahkan kami berdoa bahwa Engkau punya kuasa yang luar biasa, akan melindungi setiap orang yang percaya kepadamu, akan melindungi setiap umat-Mu, akan melindungi semua manusia, bahkan akan melenyapkan virus ini dari muka bumi. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan itu. Tapi kami percaya bahwa di dalam situasi dan kondisi ada maksud Tuhan yang sungguh indah. Karena itu tolong kami Tuhan untuk terus menjalani kehidupan ini sambil merenungkannya, dan pada akhirnya kami menemukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemerintah, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga dalam negara ini nama Tuhan selalu diagungkan dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja Tuhan, gereja Toraja Mamasa. Engkau berkati, sehingga melalui gereja ini kami terus dimungkinkan oleh Tuhan untuk memenuhi tugas panggilan kami dalam kesaksian, dalam pelayanan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati gereja Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati setiap anggota jemaat, sehingga dalam situasi dan kondisi apapun mereka akan terus merasakan jamahan kuasa Tuhan dan merasa tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, warga gereja Toraja Mamasa yang berulang tahun mulai hari Senin yang lalu sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada mereka. Terima kasih atas berkat yang sungguh melimpah kepada mereka. Di masa-masa yang akan datang kami bawa ke dalam tangan pengasihan. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat. Dalam kelemahan tubuh Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Engkau berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dipergunakan, dan mampukan mereka untuk menyerahkan hidupnya kepadamu. Kami percaya bahwa di dalam tangan Tuhan ada pemulihan dan ada kesembuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan, memberitakan firman hari ini di rumah mereka masing-masing dan dimanapun mereka melakukan ibadah minggu, ibadah
keturunan Roh Kudus kami bawa ke dalam tangan. Engkau akan memberkati. Engkau akan memberkati setiap apa yang mereka lakukan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini membawa berkat bagi seluruh umat Tuhan yang boleh membaca dan merenungkannya. Ini doa kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah hari Minggu yang kita lakukan hari ini. Di dalamnya kita merayakan hari keturunan Roh Kudus. Besar harapan kami, semoga kita semua memiliki energi dan hidup kita akan terus dibaharui oleh Roh Kudus. Dan kita akan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Semoga kita terus menikmati berkat Tuhan, karena Tuhan Yesus akan senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.